saya hormati Bapak Fasilitator, Bapak Sugiono MPD, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Waryatin SPDGR. Pada kesempatan kali ini, saya, Apoteker Juni Purnamawati SWAM, akan melaksanakan aksi nyata coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat guru Ibu Ristati Aryani SWAM. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Yati, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu. Meskipun sudah siang begini ya masih tetap sehat dan semangat. Ya, alhamdulillah, itu yang selalu diharapkan dari peserta didik kita ya Bu, karena kita agar bisa memberikan motivasi, memberikan semangat, kita harus tetap semangat gitu ya Bu ya. Ini Bu, sebelumnya saya kan pernah menginformasikan kepada Bu Yani bahwa saya ditunjuk untuk melakukan supervisi akademik. Namun sebelum itu, seperti yang sudah saya sampaikan, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi sebelum kegiatan supervisi akademik itu, hari ini kita akan berdiskusi bagaimana tentang persiapan-persiapan Bu Yani menghadapi supervisi akademik tersebut, supaya nanti pada saat kegiatan supervisi harapannya bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan mulus tanpa ada kendala. Gitu, Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu Bu, tujuannya dari diskusi kita kali ini, kira-kira Bu Yani punya nanti kita menghasilkan obrolan yang seperti apa Bu? Ya, pada kesempatan ini saya bersyukur sekali ya Bu ya bisa ngobrol seperti ini. Jadi nanti pada saat besok kita melaksanakan supervisi saya bisa menyiapkan dengan baik. Yang saya harapkan dari obrolan ini nanti saya bisa menerima menerima masukan bagaimana saya harus menguasai kelas, metode apa yang bisa saya terapkan pada saat saya akan menyampaikan pembelajaran kepada anak besok sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Gitu Bu, semoga bisa membuat saya lebih nyaman, lebih enjoy pada saat melaksanakan supervisi besok. Jadi pengennya Bu Yani dari hasil obrolan kita kali ini kita menemukan sebuah cara atau strategi bagaimana nanti membuat kondisi siswa itu supaya mereka mampu menerima materi apa yang akan disampaikan oleh Bu Yani gitu ya Bu. Nah sebelumnya saya ingin tanya, materinya itu apa Bu? Materinya itu nanti tentang perhitungan biaya resep berupa resep maupun non resep. Materi berupa perhitungan perhitungan biaya. Oke. Jadi bagaimana siswa itu mampu menghitung biaya resep dan non resep. Materinya itu. Nah tujuan pembelajarannya apa Bu? Dari tadi materi yang menghitung, di situ banyak aspek yang harus saya ajarkan ke siswa. Yang pertama, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu anak bisa dahulu membedakan antara permintaan yang berupa resep maupun non resep. Ya, anak paham dulu itu. Kemudian setelah mereka mampu dalam membedakan hal tersebut, tujuan yang selanjutnya yang harus dicapai yaitu anak bisa memberikan harga. Berapa sih harga obat yang diminta pasien berupa resep ini, atau berapa sih harga permintaan non resep yang diminta pasien itu. Ya. Kemudian setelah mereka mengetahui harganya, mencatat harganya, kemudian kewajiban selanjutnya yaitu memberikan informasi tentang harga tersebut kepada pasien dengan benar, teliti, dan penuh tanggung jawab. Tujuan pembelajarannya cukup ini ya Bu ya, cukup detail ya Bu ya yang disampaikan oleh Bu Yani, bahwa murid itu mampu, yang pertama murid itu mampu membedakan dulu mana yang permintaan resep, mana yang bukan permintaan resep gitu ya. Kemudian menghitung, setelah dia membedakan, kemudian dia menghitung, selanjutnya dia mampu mengkomunikasikan kepada pasien gitu ya Bu ya. Oke. Lalu dalam pembelajaran besok nih Bu, area mana yang akan dikembangkan terkait dengan kompetensi siswa Bu? Ya, untuk area yang perlu ditekankan dan dikembangkan yaitu tentang kompetensi kesadaran diri siswa dulu. Itu meliputi misalkan materi ini memang harus benar-benar mereka kuasai ya, karena nanti pada penerapan di aplikasi yang sebenarnya setelah anak selesai sekolah itu benar-benar terpakai ya. Jadi saya harus
meningkatkan kesadaran diri anak terlebih dahulu supaya nanti dalam melaksanakan pembelajaran pada saat saya menjelaskan materi, anak bisa terbuka pikirannya dengan baik ya, karena anak benar-benar merasakan bahwa saya membutuhkan materi ini dengan baik gitu. Karena benar-benar akan diaplikasikan di kehidupan nyatanya nanti seorang farmasi gitu. Terus kemudian di samping itu tadi kita berbicara tentang harga ya, Bu ya. Kalau yang namanya berkaitan dengan uang, kita pasti harus membutuhkan fokus yang tinggi, kemudian ketelitian yang tinggi ya. Apalagi kalau nanti saya mengajarnya itu di jam-jam yang sudah siang. Nah, berarti kan konsentrasinya mungkin sudah mulai melemah. Jadi perlu meningkatkan ketelitian anak, kemudian bagaimana sih mengelola konsentrasinya juga supaya anak lebih fokus lagi. Kemudian di sini juga saya bisa meningkatkan kompetensi keterampilan berrelasi siswa. Kemudian berkomunikasi siswa dengan jalan menyampaikan informasi kepada pasien. Nanti kalau si anak nggak bisa berkomunikasi dengan baik, maka komunikasi kepada pasiennya pun juga akan terhambat. Nanti barangkali informasi antara yang disampaikan si siswa kepada pasien menimbulkan miss. Nah, itu yang ditakutkan seperti itu. Jadi di sini saya garis bawahi ya Bu ya, dari yang tadi disampaikan sama Bu Yani tadi ada kompetensi yang memang perlu dikembangkan, itu ketelitian, ketelitian siswa, bagaimana cara menghitungnya, terus kemudian kemampuan dia berkomunikasi, menyampaikan hasil dari perhitungan tersebut kepada pasien gitu ya. Terus kemudian di sini saya melihat ada kompetensi sosial emosionalnya, Bu Yani mengambil kesadaran diri. Kesadaran diri dan tadi keterampilan berelasi. Nah, ini untuk mencapai tujuan dari pengembangan tersebut, Bu Yani, kira-kira strategi apa Bu Yani yang akan Bu Yani rencanakan untuk persiapan pembelajaran besok? Tadi berkaitan dengan kompetensi kesadaran diri, saya di sini untuk awalannya jelas ya, menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dengan pembelajaran ini apa yang akan didapatkan anak? Ya, tadi yang di awal sudah saya jelaskan, karena nanti materi ini sifatnya aplikatif banget di kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Terus kemudian setelah saya menjelaskan tujuan dari pembelajaran tersebut, saya akan memberikan persepsi. Barangkali anak belum familiar dengan materi ini. Nah, apa yang ada di pikiran anak dan apa yang ada di pikiran saya selaraskan dulu supaya tidak terjadi miss. Gitu. Kemudian melakukan diskusi kelompok dengan kelompok yang berbeda, pembagian kelompok yang berbeda, tetapi saya mengambil kasus yang berbeda dari setiap kelompok. Tadi sudah saya paparkan bahwa saya ingin menampilkan atau meningkatkan keterampilan berrelasi siswa. Ya, yang saya maksud ini berrelasi bukan hanya pada satu kelompok itu, tapi bisa berrelasi juga dengan kelompok yang lain, sehingga pada saat nanti mempresentasikan hasil dari kasus yang mereka hadapi, ada komunikasi antar kelompok dan saling menyanggah. Nah, biasanya kalau seperti itu anak akan lebih masuk menangkap materinya dibandingkan dengan saya harus menjelaskan dengan ceramah. Iya, betul. Betul sekali Bu Yani. Terima kasih, luar biasa sekali ini strateginya. Yang ingin saya tanyakan Bu Yani, tadi menyampaikan persepsi gitu ya. Persepsi seperti apa yang Bu Yani siapkan supaya anak-anak itu terpaut terkait dengan materi yang akan disampaikan? Oke, untuk persepsi yang saya siapkan, nanti saya putarkan dulu sedikit video video pelayanan yang ada di rumah sakit mungkin, karena berkaitan dengan komunikasi ya Bu ya. Biasanya kalau di rumah sakit kan resepnya banyak nih, informasi apa aja sih yang harus disampaikan kepada pasien gitu. Terus nanti saya putarkan video mengenai pelayanan yang ada di apotek, itu terkait dengan permintaan OTC ya Bu ya. Kalau di rumah sakit kan nggak ada OTC. Nah, jadi kalau yang OTC kita tampilkan yang ada di apotek. Kemudian saya menampilkan contoh-contoh dari resep. Ini resep racikan atau non racikan, ini permintaan OTC yang seperti ini jenisnya, jadi anak bisa membedakan gitu. Kemudian untuk harga bisa melihat daftar harga yang nanti akan saya sediakan. Lengkap sekali Bu ya persiapannya. Tadi disampaikan nonton video dulu ya, video pelayanan pastinya ya, pelayanan bagaimana murid menerima
menerima permintaan tersebut, kemudian menghitungnya, kemudian bagaimana dia juga melihat daftar harga supaya tidak salah hitung, tidak salah melihat ya. Kompleks sekali Bu Yani. Mungkin itu saja ya yang obrolan kita hari ini. Saya lihat Bu Yani persiapannya sudah sangat matang, sudah mantap sekali. Mudah-mudahan besok kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai seperti apa yang diinginkan. Sukses terus buat Bu Yani, sehat selalu. Terima kasih atas kesempatannya hari ini, hari ini supaya saya bisa mengembangkan pembelajaran yang ada di kelas bersama peserta didik saya. Betul ya, ini juga bagian dari pengembangan kompetensi kita sebagai guru Bu Yani. Tidak ada yang menggurui karena kita di sini sama-sama belajar gitu ya. Bu Yani. Ya. Semakin banyak dikoreksi kan kita semakin banyak Betul, belajar. ya, betul. Terima kasih sekali lagi Bu Yani. Selamat beraktivitas kembali. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Tolong salah satu disiapkan. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini alhamdulillah masuk semuanya ya. Nikil berarti ya, nggak ada yang nggak masuk. Alhamdulillah kita dalam kondisi yang sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran. Untuk materi yang nanti akan kita bahas yaitu perhitungan biaya obat dalam bentuk permintaan dan resep. Bisa dilihat gambarnya. Sebelum masuk ke materinya, saya akan membagikan link pretest dulu, silahkan dikerjakan. Sudah pretestnya sudah dikerjakan, kita akan mulai masuk ke materinya. Untuk materi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai perhitungan biaya obat dalam bentuk permintaan resep maupun OTC. Resep sudah jelas ya. Kemudian kalau OTC itu misalkan kamu mau beli minyak kayu putih, Betabi dan lain sebagainya, obat-obat yang di luar resep, itu namanya OTC. Perbedaan antara sebelah kiri dan sebelah kanan? Sebelah kanan resep asli, sebelah kiri OTC. Tadi kan OTC bukan resep. Beda. Bedanya di mana? Bedanya isinya jelas. Bedanya kita lihat kalau yang sebelah kiri ini namanya resep non-racikan. Yang sebelah kanan itu resep racikan. Untuk pembelajaran hari ini tujuannya yaitu kita nanti dapat memisahkan mana sih resep tunggal, mana resep racikan, mana resep non-racikan, dan mana yang disebut dengan permintaan OTC. Kamu dapat memilah, oh saya dapat resep non-racikan, saya dapat resep racikan, oh ternyata si Irfandi belinya obat-obat OTC, ya tinggal dilayani kemudian disiapkan obatnya. Kemudian selain kita dapat memisahkan, kemudian kita bisa menunjukkan berapa sih biaya yang akan dikeluarkan si pembeli pada saat akan menebus obat. Kemudian kita juga bisa mengkomunikasikannya. Jadi langkahnya, pasien datang dengan atau tanpa membawa resep, pasti dengan juga atau tanpa permintaan OTC. Bisa saja pasien datang cuma beli OTC, ya. Bisa juga pasien datang cuma bawa resep, atau bisa jadi pasien datang dengan permintaan resep dan permintaan OTC. Nah, nanti kamu bisa mengkomunikasikan. Cek dulu resepnya, OTC-nya tersedia enggak di apotek. Kalau semua obat yang dibutuhkan itu tersedia, oke Bu, permintaan resep akan saya layani. Silakan ditunggu, saya akan menghitung harga. Nanti kalau kamu sudah menghitung harga, kemudian dikomunikasikan kepada pasien. Dengan apa? Dengan benar, dengan cermat,
tepat, jujur, percaya diri. Nah ini nanti bakal kalian pada saat akan melaksanakan PKL. Kita lihat untuk pengerjaannya. Silakan saya sudah bagikan kelompoknya ya. Kelompoknya apa tadi ya? Iya. Silakan didiskusikan. Diskusikan. Yang buku daftar dan obat. Kalau di situ nggak ada, bisa ambil di depan. Itu obatnya. Ya, di dalam KPD itu ada berapa? Ada berapa kasus? Ada berapa kasus dalam KPD tersebut? Ada 3 kasus. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4 nanti mengerjakan kasus yang berbeda. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan di depan untuk hasil pekerjaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Ya, saling bekerja sama. Ada yang mengerjakan di LKPD-nya, ada yang membuat tampilan buat presentasi, nanti mempresentasikan di depan. Suci dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini pertanyaannya kan berapa ya jumlah yang harus dibayar oleh Bu Yanti dan berapa kembalian yang diterima oleh Bu Yanti. Jadi di sini tugas kita adalah menghitung harga riset Sama permintaan sama permintaan petisinya. Nah, di sini A sampai penamat. Nah, tadi kan diresepkan setengah tablet. Nah, permintaan obatnya itu, permintaan resepnya itu 10 buat 10 bungkus. Berarti 1,5 tablet itu setengah tablet itu dikali 10 sama dengan 5 tablet. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 mereka menjawab dengan biaya resep 21.000, kemudian biaya optisinya sebesar 55.000, totalnya 76.000 yang harus dibayarkan Bu Yanti tadi 100.000. Jadi kembalian yang diterima Bu Yanti itu sebanyak 24.000. Ya, silakan duduk kembali. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil diskusi dari 2 kasus yang sudah dikerjakan berkelompok. Untuk resepnya itu termasuk dalam golongan resep tunggal racikan apa racikan? Racikan dari mana lihatnya? Dari permintaan. Dari mana ya kalau itu resep non racikan? Dari resepnya. Dari resepnya. Tidak ada permintaan untuk membuat bentuk sediaan lain. Tidak ada permintaan untuk mengubah bentuk sediaan. Jadi disitu disebut dengan resep non racikan. Berapa tuh selah yang harus dibayarkan untuk pembuatan resep ini? 5.000 rupiah. Untuk kasus di soal nomor ini, betul antara kelompok 2 dan kelompok 4 mengerjakan dengan benar. Karena rifadin yang diperlukan di dalam resep itu jumlahnya 30, kemudian kalbutolnya jumlahnya 15, dan isoniasinya sebanyak 30. Jadi total yang harus Pak Ahmad bayarkan itu sebanyak 150.000, ditambah tuslahnya berapa? 5.000 rupiah itu yang harus dibayarkan Pak Ahmad sebesar 155.000 rupiah. Jadi jawaban antara kelompok A, kelompok 2 dan kelompok 4 betul semuanya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Kami menghargai kepada diri sendiri karena keberanian kalian untuk maju mempresentasikan hasilnya. Bagus karena hasil yang dituliskan juga ternyata betul semuanya. Ya, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi, jangan menyampaikan ini biaya resepnya dan total harga otisnya sekian, tapi disebutkan apa
isi yang mereka minta. Gitu ya. Nah, itu poin penting. Terus untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya kalian dapatkan apa? Kalian bisa ngapain? Bisa terus tahu yang namanya terus biaya respek ya. Untuk materi selanjutnya, berhubung hari ini sudah menghitung biaya resep dan audisinya, jadi minggu depan kita akan menyiapkan permintaan resep dan audisi dari si pasien. Refleksinya silakan kalian buka Fastpoint ke KPP. KPP-nya dibuka. Kodenya 6934. Mas. Bagaimana tenang aja, tak terbaca, kebetulan udah jelas. Wes, ya maksimal 3 kata. Untuk refleksi hari ini sudah kita lakukan. Untuk penutupan silahkan dikerjakan lagi untuk post testnya. Soal saya bagikan di link WA. Sudah keluar soalnya? Yang sudah langsung dikirim selesai. Bismillah suruh. Yang lain? Ya, untuk hasil yang dapat skor tertinggi saya bacakan ya. Ada Anggra, Amel, Devi, Hani, Lukul, Tri Anggun, Azra, yang Sadam mendapatkan skor tertinggi buat kalian pada. Ya, untuk hari ini materinya saya cukupkan sekian. Minggu depan kita akan belajar tadi apa sudah saya sampaikan, menyiapkan permintaan resep dan audisi. Kita bertemu kembali di minggu depan. Silakan dipimpin berdoa, kita pulang. Berdoa mulai. Berasa. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semuanya ya. Saya akhiri.